Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarindarawati dengan NIM 24010-330. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan Islam yang berjudul Model Pembinaan Akhlak Orang Dewasa. Lalu daftar isinya berupa latar belakang, pengertian akhlak, pendidikan Islam dan karakter Islami, model pembinaan akhlak orang dewasa, dan terakhir kesimpulan. Lalu di sini ada latar belakang. Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar pengertian tersebut, maka model mengajar dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran untuk para pengajar dalam melaksanakan aktivitas. Lalu ada pengertian akhlak. Menurut Asmaran, mengutip dalam Kamus Al-Munjid, artinya budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik. Tingkah laku atau budi pekerti dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada dalam dirinya. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip Abudin Nata, dalam perkembangan selanjutnya akhlak tumbuh menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri yang disebut ilmu akhlak. Dengan demikian, akhlak yang baik itu kembali kepada keadilan, kekuatan akal, dan kesempurnaan hikmah kebijaksanaan. Selanjutnya ada pendidikan akhlak dan karakter Islami. Satu itu ada pengertian pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses pembinaan belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan pengetahuan, skill, dan mata pelajaran secara konvensional, melainkan harus mencakup berbagai percakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lalu yang kedua ada pengertian karakter Islami. Di sini karakter adalah suatu kualitas atau sifat yang tetap harus terus-menerus dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi, suatu objek atau kejadian. Karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian yang dipertimbangkan dari titik pandangan etis atau moral. Selanjutnya ada model pembinaan akhlak orang dewasa. Model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Model-model pembinaan akhlak dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah adanya strategi pembelajaran. Menurut Kemp, sebagaimana dikutip oleh Rusman, bahwa strategi adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Model pembinaan akhlak berdasarkan teori. 1. Model interaksi sosial. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt Field Theory. Model interaksi sosial ini menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat, learning to live together. 2.
ada model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi pada kemampuan warga tahanan memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk mengumpulkan atau menerima stimuli pada cara lingkungan dari mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Lalu ada yang ketiga, model personal models. Model ini bertitik tolak dari teori humanistis, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi seseorang yang mampu membentuk hubungan yang harmonis, serta mampu memproses informasi secara efektif. Model ini berorientasi pada individu dan perkembangan keakuannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pengajar agama dan boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembinaan akhlak serta didik, sehingga pelaksanaan dan pengembangannya diperlukan adanya inovasi baru dalam strategi pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik. Lingkungan intelektual ditandai oleh sifat terbuka terhadap berbagai ide relevan, baik dari peserta didik maupun dari pengajar, yang secara konsep dasar pendidikan ini adalah pendidikan non-formal atau formal yang berbasis pada pendidikan agama Islam. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.